Kalau memang ajalnya datang, ban motor kita pecah. Mau sekuat apapun kita menjaga, merawat, disemir tiap 2 jam sekali itu sepeda motor plus bannya, tetap aja kalau waktunya ajalnya datang, itu sepeda motor dengan ban yang kita semir per 2 jam, bannya akan pecah kalau udah pada ajalnya. Likulli syai'in ajal. Cuman kadang kan yang demikian juga terjadi sama bumi. Bumi ini kalau makin terus dipakai, ya lama-lama juga akan menemui ajalnya, makin tua umurnya. Ya terus gimana? Ya likulli syai'in ajal. Orang itu nggak bisa mendinai kiamat itu pasti terjadi, tapi yang sampai bisa mendenial atau menolak kebenaran tentang kiamat pasti terjadi, itu pasti jelas kekufurannya. Makanya jangan ragu tentang hari kiamat. Kiamat itu pasti datangnya, dan jangan pernah menunda tobat. Banyak orang tuh kadang-kadang nunggu momen sempurna untuk tobat. Nanti saya tobat itu kalau saya udah bisa umroh, kalau saya udah bisa punya uang segini, kalau saya udah bisa punya ini begini. Lagi asik ngejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Jangan nunggu waktu momen sempurna untuk tobat, sekarang aja. Ya berarti saya ninggalin dunia? Enggak, siapa bilang? Siapa bilang ngejar akhirat harus meninggalkan dunia? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejar dunia, kejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu itu tentang dunia, tetap harus kamu pegang. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Kejar akhirat, cari ridhonya Allah. Wala tansa, tapi kamu jangan lupa minat dunia, tetap mainkan porsimu pada porsi dunia yang kamu dititipi oleh Allah hari ini. Pegang itu hadirin. Banyak orang bilang, ya kalau misalkan saya udah tobat, ya udah saya meninggalkan dunia. Salah hadirin. Bertobat tuh nggak lalu kemudian kita antipati terhadap dunia. Enggak, bukan. Kerjanya sholat tidur. Allah juga nggak mau kalau kita hanya sekedar salih secara pribadi lalu lupa mensalihkan orang sekitar. Allah juga nggak mau. Kok soleh sendirian, kok baik sendirian, Allah juga nggak mau. Makanya ada ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Ayo saling menasihati. Jadi baik sendirian itu ya memang tidak, bukannya nggak boleh ya, boleh. Tapi ya tidak begitulah konsepnya. Jadi baik itu ya bareng-bareng. Kita ngejar akhirat, ya solih sih, terjaga baiknya, sholatnya semuanya itu bagus. Tapi apakah begitu? Berarti sholat aja nggak pulang-pulang, di masjid aja nggak kerja-kerja, salah juga. Yang namanya sholat kewajiban, mencari nafkah wajib atau sunnah atau mubah? Bagi laki-laki wajib. Berarti memainkan porsi itu juga harus tepat. Nggak cuma sekedar sholat doang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fantasiru fil ard. Ayo bertebaranlah di atas muka bumi. Coba cari ayatnya. Ayat suruh bertebaran di atas muka bumi. Ayat suruh bertebaran di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu ayatnya berbunyi Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila kamu telah menunaikan sholat, artinya sholat utama tetap. Sholat yang utama harus. Habis itu suruh ngapain? Habis sholat suruh di masjid aja gitu? Tidak. Fa'idha qudiyatis sholat. Kalau kamu telah menunaikan sholat, fantashiru fil ard. Ya udah, tebarkan dirimu di seluruh penjuru manapun yang Allah titipkan bidang itu padamu. Berikhtiarlah, berusahalah, berdaganglah. Yang ngajarlah, yang dosen-dosenlah, yang karyawanlah.
Yang bantu-bantu media lah, dan semuanya lakukan karena Allah. Wabtaghu min fadlillah, dalam rangka mencari karunia yang Allah berikan. Jadi bermain pada koridor yang benar adalah bukan antipati terhadap dunia, sekali lagi bukan anti dunia, tapi mengkreasikan dunia agar dunia berbuah indah di surga. Itu hadirin. Lah emang yang kita lakukan gini ini bukan di dunia, ini di dunia pada di surga kita. Sekarang ini kita lagi ngaji gini di dunia atau sudah di surga? Dunia, hadirin. Walaupun Nabi SAW juga bilang, kalau kamu lihat taman-taman surga, mampir ke sana. Ya Rasulullah, riyadil jannah. Apa taman-taman surga? Kata Nabi, majelis ilmu. Ini kita di taman-taman surga, surga dunia. Sebelum surga nanti di surganya Allah Ta'ala. Tapi kan artinya ini kan amal-amal dunia sebenarnya kan. Motor yang ditunggangi untuk sampai ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, mobil yang dipakai, kendaraan yang dipunya, handphone yang dipakai untuk nge-share, tulis kolom komentar, itu sebenarnya kan perangkat-perangkat dunia yang fungsionalitasnya difungsikan untuk mencari ridhonya Allah. Itu tuh yang dimaksudkan daripada jangan sampai kita dipalingkan oleh syaitan.